Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Rasulullah SAW telah menegakkan usul-usul yang pokok dalam penyebaran agama di dunia ini. Selama usul-usul tersebut dihidupkan secara keseluruhannya dan menjalankannya serta mengambil darinya pola kerja, niscaya akan menghasilkan hidupnya tiap-tiap bagian agama dalam kehidupan tiap-tiap pribadi dari umat, dan agama akan tersebar secara keseluruhannya. Beberapa lama kurun kemudian, dengan bertambah luasnya daerah kekuasaan Islam serta banyaknya kaum-kaum atau negeri yang masuk dalam agama Islam, perlu dicari bentuk kesimpulan usul-usul yang asas dalam penyebaran agama. Usul-usul tersebut amat penting dipegang. Jika tidak atau lalai memperhatikannya, akan menyebabkan beberapa musibah. Antara lain, pertama, tertutupnya penyampaian agama ke seluruh umat. Hanya individu-individu dari umat saja yang dapat amalkan agama. Yang kedua, tiap-tiap orang akan membuat usaha agama yang khusus bagian-bagiannya saja, dan tidak adanya usaha mendatangkan kesempurnaan agama. Musibah yang ketiga, akan adanya perbedaan pendapat di antara umat yang mencapai taraf di mana satu bagian menentang bagian yang lainnya. Bukannya saling tolong-menolong, justru berlawanan, yang mana membawa kerugian dalam agama. Untuk itu, dalam usaha agama ini, hendaknya kita perhatikan benar-benar usul-usul yang pokok tersebut. Melaluinya lah kita ambil kesimpulan dalam membentuk pola kerja. Usul-usul yang asas atau pokok dalam pengajaran agama. Yang pertama, Rasulullah SAW menjadikan tiap-tiap umatnya da'i, yang kaya maupun miskin, pedagang atau petani, tiap-tiap orang menjadi pekerja-pekerja agama. Karena apabila 100% umat buat kerja agama, maka agama akan hidup 100% dalam kehidupan umat manusia. Tiap-tiap orang akan berdakwah sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Ini usul yang asas yang pertama. Kemudian usul-usul yang asas atau pokok yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai markas yang asal dalam ajar mengajar agama. Sahabat-sahabat telah datang ke masjid untuk mempelajari agama, di mana mereka dibagi kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan ashabus sufah, yaitu mereka yang kosong dari kesibukan dunia serta tidak beristri dan anak. Yang kedua, golongan muhajirin, mereka yang banyak menggunakan waktu untuk agama dan sedikit sekali digunakan untuk kerja-kerja dunia mereka. Yang ketiga, golongan ansor, mereka yang membagi waktu sebagian untuk agama, sebagian lagi untuk dunia mereka, yaitu sebagian untuk kerja-kerja pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Kemudian usul-usul yang asas atau pokok dalam pengajaran agama. Yang ketiga adalah bertambahnya orang-orang baru di dalam Islam. Hingga di zaman Khulafaur Rasyidin, banyak terbukanya kota-kota baru, sehingga menyebabkan berbondong-bondongnya kaum-kaum yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi tidak ada bangunan pun yang dibangun di luar masjid untuk ajar mengajar agama. Hanya saja masjid sedikit diperluas. Di dalamnya diketahui syarat yang khusus, yaitu cara, bentuk, adab yang didapati saat belajar agama dalam masjid tidak akan didapati
kalau diterapkan di luar masjid. Misalnya, dalam masjid terjaga dari bicara keduniaan. Dalam masjid terhindar dari bercanda dan senda gurau. Senantiasa dalam keadaan berwudu. Kemudian terjaga takbiratul ihram dalam sholat, yaitu perkara-perkara yang apabila menyertai saat belajar agama, ianya akan membentuk keagungan dalam agama itu sendiri, serta mendapatkan taufik ke arah pengamalan. Sesungguhnya Al-Quran menetapkan kewajiban belajar agama bagi mereka-mereka yang telah balik. Quran tidak berkata, baiklah, karena kamu sibuk dengan kerja-kerja perdagangan, pertanian kamu, maka kamu termasuk orang-orang yang ujur dari belajar agama. Maka kirimkanlah anak-anak kalian kepada kami, dan ashabus suffah akan mengajarkan agama kepada mereka. Tapi yang dewasa pun dianjurkan dengan penuh perhatian. Tua, muda, petani, pedagang, buruh, semuanya wajib belajar agama. Kenapa? Karena orang-orang dewasalah yang dapat menghidupkan agama di dalam rumah-rumah mereka, pekerjaan, muamalah, muasyarah mereka, bukannya kerja orang-orang kecil atau anak-anak. Orang-orang dewasalah yang dapat membawa keyakinan kepada perkara-perkara yang gaib, berupa surga, neraka, mahsyar, kubur. Sebaliknya, anak-anak kecil tidak dapat bawa keyakinan tersebut, dan hanya orang-orang dewasalah yang dapat memahami keagungan Allah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usul-usul yang pokok atau asas-asas yang pokok di dalam pengajaran agama yang keempat adalah terciptanya pengaturan mengajar agama tanpa bayaran, dan setiap orang diperintahkan untuk mengajarkan agama kepada siapa saja yang berada di bawah kekuasaannya, seperti hadis berikut yang mafhum, artinya setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu pimpin. Kalaulah tiap-tiap yang mengajar di rumahnya dan menjadi ustadz bagi keluarganya sendiri, maka tidak akan ada pembayaran atau persyaratan-persyaratan lainnya. Demikianlah, tanpa bayaran seseorang dapat belajar dan mengajar agama sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena agama sangat penting bagi kehidupan manusia, sebagaimana pentingnya udara dan air bagi kehidupan manusia. Bedanya yang satu untuk rohani dan yang lain untuk jasmani. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan manfaat udara dan air bagi manusia tanpa bayaran. Demikian pula lah halnya dengan agama, sehingga tiap-tiap orang miskin, kaya, yatim, orang desa, orang kota, baik di hutan, di gunung, dapat belajar agama, yang untuknya tidak diperlukan pengedaran permintaan sumbangan, tidak juga dibuat permohonan untuknya. Makanan untuk ashabus suffah tidak diatur dari rumah Abu Bakar, tidak juga dari rumah Utsman radhiyallahu anhu, tidak juga dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan orang-orang kaya lainnya. Tapi mereka belajar dalam keadaan fakir, yang mana dengannya menumbuhkan keagungan kemuliaan agama. Padahal para dermawan banyak terdapat di Madinah yang dapat menafkahkan hartanya, yang mana dengan satu isyarat saja semua harta dikumpulkan untuk biaya pengajaran. Tapi semua itu tidak dikerjakan karena targhib, menginfakkan harta hanya untuk jihad saja. Karena untuknya diperlukan kendaraan, senjata, pedang, dan nafkah selama dalam perjalanan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, usul-usul yang asas atau pokok di dalam pengajaran agama. Pertama-tama yang diajarkan adalah
keimanan atau akhlak yang dapat diketahui dari hadis berikut, di mana Raja Habasyah bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah yang Nabi kamu ajarkan kepada kamu? Dijawab dengan satu jawaban yang dapat diterima akal pikiran. Kenapa? Karena hanya melalui sifat-sifat tersebutlah seseorang dapat mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sifat-sifat tersebut akan sulit mengamalkannya. Sekarang, karena tertib atau sistem pengajaran agama kita telah berubah, maka pengamalannya agak sukar dan sulit. Kalaulah yang pertama-tama diajarkan kedua perkara tersebut di atas, yaitu iman dan akhlak, di mana dengan keimanan tersebut akan mendorongnya kepada penghadiran bayangan-bayangan akhirat yang sempurna. Akhlak pun akan datang dalam kehidupan. Sehingga dengan akhlak tersebut tidak akan menimbulkan pertentangan dan perselisihan antara umat. Bahkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu tetap bersatu padu walaupun terjadi perbedaan pendapat. Mereka telah berkasih sayang dan saling memuliakan, ikram satu dengan yang lainnya. Madrasah, pondok pesantren, jamiah, khanqa, yaitu tempat latihan tazkiyatun nafs, buku-buku, majalah, ceramah dan sebagainya tetap memberi faedah, tetap memberi manfaat. Dan bentuk ini pun sangat penting, tapi manfaatnya kurang dibandingkan dengan sistem, cara atau tertib yang asas atau pokok yang dibuat Rasulullah SAW. Saat ini, karena tidak adanya tata tertib yang asas dalam pengajaran agama tersebut, sehingga menghasilkan lemahnya kadar keimanan umat. Dikarenakan kelemahan iman tersebut, saat belajar tidak disertai dengan perasaan keagungan dan kepentingan agama, serta sifat takwa dan tawakuf yang tanpanya akan sulit menghasilkan akhlakul karimah, sehingga menyebabkan terjadinya pertentangan antara ahli-ahli agama sendiri yang mencapai derajat di mana orang-orang dunia pun tidak sampai pada pertentangan yang seperti itu. Kalaulah seandainya sistem ajar mengajar agama kita kembali kepada tertib yang Rasulullah SAW terapkan kepada sahabat radhiyallahu anhum, yaitu terjun dalam medan dakwah sambil belajar, maka saat ini pun tiap-tiap bagian dari agama akan hidup dalam kehidupan umat. Begitu pula dengan ilmu dan zikir yang merupakan ibu dari kesemua amalan agama dan merupakan pemberi kekuatan rohani bagi tiap-tiap orang, akan dapat masuk dengan penuh keagungan ke dalam rumah-rumah, baik yang mewah maupun yang buruk, serta tiap-tiap orang yang punya qalbun salim, yaitu hati yang bersih.